Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. An Anasin Ana Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala atimur ruku'a was-sujuda fa wallahi inni la araku min ba'di dhahri idza ma raka'tum wa idza ma sajadatum. Rawahu Muslim. An Anasin utawi hadis menika bersumber saking Anas. Ana Nabiyallahi sak temene Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kala sampun dawuh sapa Nabi, atimu kok nyempurnakno sira ar-ruku'a, yiku sempurnakno ing ruku', wasujuda lan sempurnakno ing sujud. Fawallahi maka demi Allah ini sak temene ingsun la ara temen wis ora sapa ingsun wisraku marang sira kabeh, yaiku mimpi dhahri dari belakang saya, idza ma raka'tum nalikane rukuk sapa sira, wa idza ma sajadtum lan nalikane sujud sapa sira. Rawahu riwayat hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Hadis menika kula paringi tema inggih menika perintah menyempurnakan salat dan perintah bersikap khusyuk di dalam salat. Terjemahanipun kados mekaten, bersumber dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sempurnakanlah rukuk dan sujudmu. Demi Allah sesungguhnya aku dapat melihatmu yang ada di belakang punggungku jika kamu rukuk dan jika kamu sujud. Hadis riwayat Muslim. Banjur hadis menika kula paringi penjelasan kados mekaten. Di dalam sholat itu ada gerakan sholat ingkang dipun wastani kalian ruku' lan sujud. Dua gerakan menika mendapat perhatian khusus yang harus diwaspadai bagi orang yang sholat. Artinya ketika kita itu melakukan gerakan ruku', maka di dalam ruku' itu ada perintah, inggih menika perintah menyempurnakan gerakannya dan perintah bersikap yang khusyuk dalam membaca bacaan ruku'. Demikian juga ketika kita itu melakukan gerakan sujud, maka di dalam sujud itu ada perintah menyempurnakan gerakannya dan ada perintah bersikap yang khusyuk dalam membaca bacaan sujud. Nah, tentu saja gerakan rukuk dalam sholat kita tidak bisa berbuat semau kita sendiri. Akan tetapi ada perintah menyempurnakan rukuk, itu berarti gerakan rukuk dalam sholat itu sudah diatur dalam agama. Oleh karena itu kita harus tahu ilmunya dan kemudian mengamalkannya. Nah sekarang bagaimana rukuk yang benar dalam sholat itu terkait dengan materi fikih? Maka ada penjelasan
bahwa gerakan ruku yang benar dalam sholat adalah digambarkan sebagai berikut, yaitu tangan yang kanan dan tangan yang kiri menyangga kedua lutut, kemudian posisi punggungnya membungkuk lurus sejajar dengan kepalanya dan pandangannya melihat ke tempat sujud. Kemudian pada waktu membaca doa ruku dalam posisi ruku, maka dalam agama ada perintah, yaitu perintah membacanya dengan penuh konsentrasi atau membacanya dengan suasana yang khusyuk. Suasana yang khusyuk di sini dalam arti inggih menika doa-doa yang dibaca pada waktu rukuk itu harus dibacanya dengan bahasa Arab yang asli. Lalu sakmare dibaca dengan bahasa Arab harus dihayati maknanya, harus dimengerti maksudnya atau artinya. Dan pikiran kita tidak ingat kepada siapa-siapa, kecuali hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja gerakan sujud dalam sholat kita juga tidak bisa berbuat semau kita sendiri. Akan tetapi ada perintah menyempurnakan sujud, itu berarti gerakan sujud dalam sholat itu juga sudah diatur dalam agama. Oleh karena itu, kita harus tahu ilmunya dan kemudian mengamalkannya. Sekarang, bagaimana sujud yang benar dalam sholat itu terkait dengan materi fikih yang saya pegang, maka ada penjelasan bahwa gerakan sujud yang benar dalam sholat adalah digambarkan sebagai berikut. Inggih menika tangan yang kanan dan tangan yang kiri menyangga tempat sujud, kemudian posisi kepala kita menyentuh ke tempat sujud, yaitu batuknya harus menyentuh tempat sujud, dan begitu juga hidungnya harus menyentuh tempat sujud. Kemudian pada waktu membaca doa sujud dalam posisi sujud, maka dalam agama ada perintah, yaitu perintah membacanya dengan penuh konsentrasi atau membacanya dengan suasana yang khusyuk. Khusyuk dalam arti doanya dibaca dengan bahasa Arab, lalu dihayati maknanya, dan pikiran kita tidak ingat kepada siapa-siapa, kecuali hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat yang seperti ini tidak sembarangan, tidak semua orang bisa melakukan sholat. Sampean sudah sholat, kita sudah sholat setiap hari. Untuk mengingat kepada Allah pada waktu sholat dari awal hingga akhir, itu dibutuhkan konsentrasi yang serius, dibutuhkan suasana yang khusyuk, dan itu perintah agama seperti itu. Untuk bisa melakukan seperti itu, kita harus paham bahasa Arab. Karena sholat, doa-doa dalam sholat harus dibaca murni berbahasa Arab, tidak boleh dirubah dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Meskipun kita bukan orang Arab, ketika sholat doa-doanya wajib membacanya dengan berbahasa Arab. Sebab itu perlu pengetahuan, karenanya sholat tidak bisa asal-asalan. Jika gerakan rukuk kita sudah sempurna, jika gerakan sujud kita sudah sempurna, jika bacaan rukuk kita sudah khusyuk, jika bacaan sujud kita sudah khusyuk, berarti sholat yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ialah kita harus bisa menyempurnakan gerakan rukuk
dan sujud serta berkonsentrasi dengan penuh khusyuk di saat kita membaca doa rukuk dan di saat kita membaca doa sujud dalam sholat. Kiranya seperti itu yang dimaksud hadis yang saya baca. Semoga bisa kita fahami dan kita terapkan dalam sholat kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.